Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video kali ini yang dibahas masih seperti pada video minggu lalu, yaitu mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu mengenai peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Sejarah bangsa Indonesia telah memberikan pelajaran bagi kita betapa sulitnya para pendiri negara ini memikirkan dan memutuskan tentang bentuk negara serta bagaimana pemerintahan yang cocok atau tepat untuk mengelola sumber daya bangsa yang amat luas dan kaya dari Sabang sampai Merauke. Namun pada akhirnya the founding fathers ini adalah para pendiri negara, ya, disebut dengan the founding fathers, memilih bentuk negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintah daerah dengan memberi otonomi daerah kepada daerah-daerah sebagai keputusan politik bangsa. Ketika suatu negara berdiri, kan tidak mungkin hanya ada hanya ada wilayah dan hanya ada rakyatnya saja, tapi juga harus ada pemerintah yang mengatur negara tersebut, mengatur rakyat, mengatur sumber daya alam yang ada di negara tersebut, ya. Kalau tidak ada aturan-aturan yang diterapkan, maka rakyat akan bertindak sewenang-wenang, bertindak bebas untuk melaksanakan atau menjalankan apa yang dia inginkan, ya. Pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Seperti kalian ketahui, pada awalnya mereka datang ke negara kita ini, bangsa Portugis datang ke negara kita ini. Pada awalnya mereka ingin membeli rempah-rempah karena negara kita adalah negara penghasil rempah-rempah terbesar pada waktu itu. Dan pada saat itu harga rempah-rempah itu sedang tinggi. Akhirnya mereka mencari cara supaya bagaimana mendapatkan harga rempah-rempah yang murah. Datanglah ke negara penghasil rempah-rempah, yaitu negara Indonesia. Namun ternyata alih-alih ingin berdagang, membeli rempah-rempah, tapi mereka malah ingin menguasai negara Indonesia. Sampai akhirnya terjadilah penjajahan di negara kita yang dilaksanakan oleh Portugis, Belanda, bahkan Jepang, ya. Namun bangsa Indonesia memberikan perlawanan-perlawanan, baik itu perlawanan selama penjajahan Portugis, selama penjajahan Belanda, selama penjajahan Jepang. Namun perlawanannya pada saat itu masih bersifat kedaerahan, ya. Jadi hanya untuk daerahnya saja. Seperti perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Harun. Jadi mereka hanya mengusir penjajah itu hanya keluar dari daerah Maluku, seperti itu, ya. Disebut dengan perlawanannya atau perjuangannya masih bersifat kedaerahan, ya. Nah, ini bisa kalian baca. Selama penjajahan Belanda, perlawanannya dilakukan oleh siapa saja, ya, seperti itu. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional tahun 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Namun sebenarnya pada pelaksanaannya, ketika organisasi berdiri, perlawanannya pun masih bersifat kedaerahan. Jadi organisasi-organisasinya masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional, seperti itu, ya. Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain menyatu menjadi satu kesatuan negara. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar dan generasi muda Indonesia. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. Pasal-pasal ini menegaskan beberapa hal. Pertama, wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kedua, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut azas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Yang ketiga, hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Keempat, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Yang kelima, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Kesadaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar dan agar tercipta prinsip keadilan dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat dan daerah, maka pengelolaan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi. Jadi tidak dipusatkan di pemerintah pusat ya. Jadi desentralisasi itu pemerintahannya itu ke daerah-daerah gitu. Jadi tidak sentralisasi ya, tapi desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memuat tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembagian kekuasaan, dan beberapa hal yang lain. Jadi pemerintahan itu bukan hanya yang di pusat saja, tetapi juga diserahkan ke daerah-daerah untuk mengatur daerahnya seperti itu ya. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah bisa diartikan untuk memberi kewenangan penuh pada daerah untuk bisa mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ya, jadi pemerintah pusat hanya memantau saja. Namun kewenangan penuh itu tidak berarti bisa dilakukan dengan bebas dan seenaknya, tetapi harus diikuti dengan tanggung jawab secara penuh agar tidak ada penyelewengan. Makanya mengenai otonomi daerah ini diatur dalam undang-undang ya. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan penyelewengan bisa dikenakan sanksi. Seperti itu. Ya, materinya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.